Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama berjumpa lagi dalam rangka mempelajari makanan yang halal. Dan pada hari ini kita bahas bersama tentang makanan yang halal dan haram serta adab ketika makan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang datangnya dari sumber-sumber yang halal dari segi syarat, suci, baik, dan tidak mengandung mudarat bagi orang-orang yang makannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Surat Al-Baqarah 168. Ada beberapa syarat makanan halal. Di antaranya yang pertama adalah suci. Yang kedua aman. Yang ketiga tidak memabukkan. Kemudian yang keempat bila berupa hewan disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Suci barangnya, aman dari segala virus, dan tidak memabukkan, dan sembelih apabila berupa hewan dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, makanan yang dihalalkan. Ya, makanan yang dihalalkan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Habus Sunan bahwa Nabi SAW bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Bila hewan itu hamil, maka apabila disembelih hewannya, maka halal pun janin yang ada di dalamnya. Seperti makanan-makanan yang kita ketahui yang halal, yaitu berupa kura-kura, dalam bahasa Arabnya adalah syahhafa, kepiting, dalam bahasa Arabnya saton. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya. Ikan dan semua binatang yang berasal dari laut semuanya adalah halal, seperti udang, gurame, kemudian sotong dan sebagainya. Itu termasuk makanan hewan yang halal. Termasuk juga makanan yang tanpa darah, hewan yang tidak ada darahnya, yaitu belalang. Ya, itu boleh dimakan. Kemudian binatang yang lain, kelinci juga boleh dimakan, seperti kelinci yang kita ketahui, ya, seperti rambutnya seperti kucing, tapi ini boleh dimakan menurut syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram, ya, ada beberapa macam makanan haram, ya, adalah makanan yang datangnya dari sumber-sumber yang haram dari segi syarak, najis atau ternajisi, atau khabis yang jelek dan yang mengandung mudarat bagi yang makannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum
illa ma turirtum ilaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Surat Al-An'am 119. Kemudian yang kelima, penyebab diharamkannya makanan. Makanan yang najis, makanan yang ternajisi. Karena makanan itu kena najis atau dinajisi oleh sesuatu. Kemudian makanan yang jelek, yang habis, yang buruk. Ada dua jenis, yaitu yang pertama yang jelek karena zatnya seperti darah, bangkai, babi, dan yang jelek karena diperoleh dengan tidak halal seperti hasil riba, perjudian, pencurian, dan sebagainya. Kemudian bangkai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikumul maitat wad-damu wa lahmul khinziri wa ma ahlil ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqala sab'u illa ma dabkaitum." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian jenis-jenis bangkai. Yang pertama al-munhaniqah, yaitu hewan yang mati karena tercekik, ya, karena dicekik oleh orang atau tidak sengaja karena kakinya putus kemudian mati, termasuk hewan, termasuk bangkai. Yang kedua al-mauqudah, yaitu hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Kemudian yang ketiga al-mutaraddiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat an-natihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Kemudian yang kelima, hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya distrom, di pojokkan pintu, kemudian dicekik. Kemudian semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Kemudian yang kesembilan, semua bagian tubuh hewan yang terpotong terpisah dari tubuhnya. B. Darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Kemudian yang berikutnya C. Babi atau anjing. D. Khamr atau minuman keras, minuman yang memabukkan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah haram dan semua yang khamar adalah haram. Yang atau kelima, semua hewan buas yang bertaring. Sahabat Abu Sa'labah Al-Khurasi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari mengkonsumsi semua hewan-hewan yang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya, semua burung yang memiliki cakar. Beliau Nabi Muhammad SAW melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar.
Hadis riwayat Muslim. Kemudian keledai jinak dari hadis Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak karena dia adalah najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya ular, gagak, tikus, anjing, dan raja wali. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 binatang yang fasik, yang jelek, yang boleh dibunuh, baik dia berada di daerah halal selain Mekah maupun yang haram. Ular, gagak, yang belang, tikus, anjing, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian as-sarod, kodok, semut, burung hudhud, dan lebah. Kelima hewan ini haram dimakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh surot, kodok, semut, dan hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian siput atau bahasa Arabnya halazun, darat, serangga kecil, dan kelelawar atau lowo. Imam Ibnu Hazm menyatakan tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan sesuatu pun dari jenis serangga seperti tekek, masuk juga cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenisnya dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kalian dan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin.